Di video ini kita akan mempelajari fluida dinamis ya. Jadi fluida yang bergerak. Di video-video sebelumnya tentu saja yang kita bahas itu adalah fluida statis ya, fluida yang diam. Jadi kita akan mulai mempelajari fluida dinamis. Nah, sebelum kita ke fluida dinamis, kita perlu mempelajari beberapa konsep dahulu. Yang pertama itu disebut sebagai garis arus ya, garis arus ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, yang kita lihat ini adalah garis arus ya. Jadi pada saat kita tiupkan angin lalu kita beri sedikit uap yang dapat kita lihat dengan mata, maka misalkan terdapat partikel, di mana partikel-partikel tersebut akan mengikuti garis arus ini ya. Ini yang disebut sebagai garis arus atau namanya itu adalah streamline. Nah, itu adalah konsep pertama yang kalian perlu ketahui. Lalu konsep kedua itu adalah fluida ideal. Ya, jadi di bagian ini kita akan selalu membicarakan fluida yang ideal. Nah, apakah syarat dari fluida ideal? Yang pertama itu adalah uncompressible. Ya, uncompressible. Nah, contoh yang tidak dapat dimapatkan ini adalah tidak dapat dimapatkan ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki sebuah balon yang kita isi dengan air. Lalu pada saat kita tekan air tersebut dari segala arah, maka volumenya itu tidak akan berubah ya, akan selalu sama. Volumenya akan selalu sama walaupun bentuknya berbeda. Ya, jadi volumenya selalu sama, maka itu disebut sebagai tidak dapat dimapatkan. Nah, contoh dari fluida yang dapat dimapatkan itu adalah udara. Ya, jika terdapat udara pada balon tersebut, lalu jika kita tekan dari segala arah, maka volume dari balon tersebut akan mengecil. Ya, jika mengecil, maka itu disebut sebagai dapat dikompres ya, atau dapat dimapatkan. Jadi fluida yang kita bicarakan dalam bab ini itu adalah yang tidak dapat dimapatkan. Lalu syarat kedua itu adalah viskositas rendah. Viskositasnya itu rendah. Nah, viskositas itu adalah kekentalan ya, kekentalan. Nah, contoh dari fluida yang viskositasnya tinggi itu adalah madu ya. Jadi pada saat kalian tuangkan madu, maka madu itu akan lebih sulit untuk mengalir dibandingkan dengan air ya. Karena pada saat fluida memiliki viskositas tinggi, maka akan terdapat gaya gesek antara fluida ya. Jadi yang kita bicarakan pada fluida dinamis itu adalah fluida yang memiliki viskositas rendah. Lalu yang ketiga itu adalah tidak terdapat turbulensi. Ya, turbulensi. Nah, turbulensi itu adalah sebagai berikut ya. Misalkan kita memiliki garis arus seperti berikut. Lalu pada saat kita taruh sebuah benda yang bentuknya seperti roda, maka roda tersebut hanya akan jika roda tersebut hanya akan gerak translasi, maka artinya adalah tidak memiliki turbulensi ya. Ini adalah fluida yang tidak memiliki turbulensi. Nah, arus yang memiliki turbulensi itu adalah sebagai berikut. Jadi garis arusnya itu akan memiliki garis arus seperti berikut, di mana pada saat kalian taruh sebuah benda yang bentuknya seperti roda yang akan mengikuti garis arus tersebut, pada saat di sini ya, pada saat di sini roda tersebut akan memiliki rotasi ya, akan berputar pada porosnya. Nah, jika berputar pada porosnya itu artinya adalah terdapat turbulensi. Nah, jadi fluida yang kita bicarakan itu adalah tidak memiliki turbulensi ya. Lalu syarat keempat dari fluida ideal itu adalah steady. Artinya adalah pada suatu titik yang sama, tekanan, lalu kecepatan, lalu massa jenis dari fluida itu selalu sama ya. Jadi pada T1 atau pada waktu T sama dengan 0 detik sampai dengan T sama dengan 50 detik misalkan, tekanan, kecepatan dengan massa jenis fluida pada titik yang sama itu selalu sama. Ya, jadi keempat ini merupakan syarat dari fluida ideal yang akan kita bicarakan di bab ini ya, pada saat fluida dinamis, pada saat kita bahas fluida dinamis. Nah, sekarang mari kita pelajari yang konsep yang paling sederhana, yaitu persamaan kontinuitas. Nah, apakah persamaan kontinuitas tersebut? Nah, ini adalah konsep yang perlu kita ketahui untuk mempelajari fluida dinamis. Nah, jadi misalkan kita memiliki sebuah pipa bentuknya seperti berikut. Ya, jadi pipa yang memiliki luas penampang yang besar lalu mengecil.
lalu terdapat fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut. Ya, tentu saja ini adalah fluida ideal ya. Jadi fluida yang tidak dapat dikompres, fluida yang memiliki viskositas rendah, lalu tidak terdapat turbulensi, lalu steady ya. Nah, di mana di sini adalah garis arus, ya, garis arus dari fluida tersebut. Nah, di mana di sini kita akan alirkan fluida dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Nah, maka fluida tersebut tentu saja akan memiliki kecepatan, ya, disebut sebagai kecepatan fluida. Nah, sekarang apakah hubungan antara V1 dengan V2, ya, kecepatan fluida di sini dengan kecepatan fluida di sini? Nah, tadi yang kita bicarakan itu adalah uncompressible, yaitu volume yang masuk itu akan sama dengan volume yang keluar, ya, volume air yang masuk itu akan sama dengan volume cairannya. Volume cairan yang masuk itu akan sama dengan volume cairan yang keluar. Nah, sekarang mari kita cari volume cairan yang masuk, di mana ini adalah luas penampang. Ya, jadi luas penampang jika kita kalikan dengan jarak, misalkan ini adalah S, maka itu akan sama dengan volume ya. Jadi mari kita kalikan luas penampang, kita kalikan dengan jarak, itu akan sama dengan volume masuk. Jadi luas penampang masuk dikalikan dengan jarak masuk itu akan sama dengan, nah untuk yang keluar, jika fluida yang masuk adalah sebagai berikut, maka fluida yang keluar itu akan memiliki volume yang sama, yaitu sebagai berikut ya. Karena luas penampangnya lebih kecil, maka panjangnya itu akan lebih besar ya. Jadi ini adalah volume air yang keluar, di mana itu adalah luas penampang 2 dikalikan dengan S2. Nah, sekarang kecepatan itu sama dengan atau jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan waktu, maka mari kita substitusikan jarak dengan kecepatan dikalikan waktu, maka ini adalah A1 dikalikan dengan V1 dikalikan dengan T, di mana itu sama dengan A2 dikalikan dengan V2 dikalikan dengan T. Nah, maka waktu yang diperlukan untuk fluida mengalir sampai ke sini itu akan sama dengan waktu yang diperlukan untuk fluida keluar dari titik sini sampai dengan di sini ya. Jadi tentu saja T itu akan sama. Ya, waktunya itu akan sama. Jadi kita dapat mencoretnya. Nah, maka sisanya itu adalah sebagai berikut, yaitu luas penampang 1 ya di titik pertama ini dikalikan dengan kecepatan fluida di titik di sini, itu akan sama dengan luas penampang fluida di titik sini dengan bukan fluida di mana itu adalah pipa, luas penampang pipa di sini dengan kecepatan fluida di penampang tersebut ya. Jadi ini adalah persamaan kontinuitas. Jadi semakin luas penampangnya, maka kecepatannya semakin kecil ya. Jadi semakin besar semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan fluidanya semakin besar. Jadi ini adalah persamaan kontinuitas ya. Jadi sangatlah sederhana ya, yaitu A dikalikan V itu sama dengan A dikalikan V. Lalu konsep kedua yang perlu kalian ketahui itu adalah, mari kita pindahkan ke atas. Konsep kedua yang kalian perlu ketahui itu adalah debit ya, debit fluida, di mana dinotasikan sebagai huruf Q, di mana itu akan sama dengan volume per satuan waktu, yaitu V per T ya. Ini adalah debit dari fluida, yaitu volume yang mengalir atau melewati suatu penampang per satuan waktu. Nah, di mana mari kita turunkan lagi ya, mari kita ubah, di mana volume itu akan sama dengan luas penampang dikalikan dengan jarak ya, maka ini akan sama dengan A dikalikan dengan S, lalu kita bagikan nanti, lalu S itu akan sama dengan V dikalikan T ya. Jarak itu akan sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu, maka ini adalah V dikalikan T. Nah, maka jika kalian coret T dengan T, sisanya itu akan sama dengan A dikalikan dengan V. Nah, jika kalian perhatikan, ini akan sama dengan debit fluida ya. Jadi kita dapat katakan bahwa fluida yang masuk itu akan sama dengan fluida yang keluar. Jadi ini adalah persamaan kontinuitas, di mana itu adalah A dikalikan dengan kecepatan 1 itu akan sama dengan A2 ya, luas penampang 2 dikalikan dengan kecepatan pada luas penampang tersebut ya. Jadi ini adalah persamaan kontinuitas.
Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal. Ya, jadi sangatlah sederhana ini ya. Mari kita ke contoh soal. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah pipa air dengan diameter 2,5 cm kuadrat. Ya, jadi terdapat sebuah pipa air sebagai berikut dengan diameter. Jadi diameter dari pipa air tersebut itu sama dengan 2,5 cm kuadrat. Mari kita langsung ubah ke dalam meter. Mari kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 4, di mana ini adalah dalam meter kuadrat. Ya, di mana mari kita bagikan dengan 2, jadi kita akan mendapatkan jari-jarinya, yaitu 1,25 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Ini adalah jari-jari dari pipa tersebut. Digunakan oleh tukang kebun untuk memenuhi ember 30 liter. Jadi misalkan di sini adalah terdapat sebuah ember dengan volume, ya, jadi volume ember itu adalah 30 liter. Di mana 30 liter itu adalah 30 desimeter kubik. Mari kita ubah langsung ke dalam meter kubik, maka kita perlu kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Nah, maka ini adalah meter kubik, di mana sama dengan 3 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2 meter kubik. Ya, ini adalah volume dari ember tersebut. Lalu dikatakan bahwa tukang kebun memerlukan waktu 1 menit. Ya, jadi memerlukan waktu 1 menit untuk mengisi ember tersebut. Ya, memerlukan waktu 1 menit untuk mengisi ember tersebut sampai penuh. Jadi waktu yang diperlukan itu sama dengan 60 detik ya. 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, sekarang luas penampang nozzle atau mulut pipa itu adalah 0,5 cm kuadrat. Jadi di sini pipa tersebut akan dipasang dengan yang namanya nozzle. Ya, jadi nozzle yang bentuknya seperti berikut, yang akan lebih kecil. Ya, di mana nozzle-nya itu adalah 0,5 cm kuadrat. Ya, ini adalah luas penampang dari moncong pipa. Mari kita langsung ubah ke dalam meter kuadrat. Itu adalah 0,5 dikalikan 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Ya, ini adalah luas penampang dari moncong pipa. Nah, di mana nozzle pipa diarahkan secara horizontal. Ya, jadi diarahkan secara horizontal dengan ketinggian 1 meter di atas tanah. Jadi dengan ketinggian 1 meter di atas tanah. Ya, jadi ketinggiannya adalah 1 meter di atas tanah. Lalu berapakah jarak horizontal yang dapat ditempuh oleh air tersebut? Jadi kita perlu mencari jarak X yang ditempuh oleh air tersebut jika dihitung dari moncong pipa, tentu saja ya. Ya, moncong pipa. Nah, maka mari kita cari berapakah jarak X. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Di mana tentu saja kita perlu mengetahui Q in. Ya, jadi debit air yang masuk. Di mana debit air yang masuk itu akan sama dengan debit air yang keluar ya. Debit air yang masuk itu sama dengan debit air yang keluar. Di mana ini adalah debit air yang keluar. Di mana debit air yang keluar itu sama dengan berapa? Tentu saja itu sama dengan volume dibagikan dengan waktu. Di mana volume ember tersebut itu adalah 3 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Lalu kita bagikan dengan waktunya itu adalah 60 detik. Di mana 3 dengan 6 itu adalah 2, maka ini akan sama dengan 0,5 kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Di mana ini adalah meter kubik dibagikan dengan detik. Jadi ini adalah debit air yang keluar. Nah, tentu saja yang masuk itu akan sama dengan yang keluar ya. Jadi volume yang masuk itu akan sama dengan volume yang keluar. Jadi di sini kita asumsi sebagai fluida yang ideal ya. Jadi tidak dapat dikompres. Tentu saja volume yang keluar itu akan sama dengan volume yang masuk. Maka volume yang masuk itu adalah 0,5 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik dibagikan dengan S. Lalu sekarang yang keluar dari moncong mulut ini tentu saja itu akan sama dengan Q out. Ya, jadi akan sama dengan debit air yang keluar. Nah, maka kita akan menggunakan persamaan yang sama, di mana yang masuk itu adalah 0,5 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 itu akan sama dengan Q out. Di mana itu adalah A, yaitu luas penampang dari moncong pipanya dikalikan dengan kecepatan dari air yang keluar dari moncong pipa tersebut. Ya, jadi A dikalikan dengan V.
Di mana di sini ya telah kita jabarkannya di sini, di mana Q itu sama dengan A dikalikan dengan V. Nah, di mana di sini yang perlu kita cari adalah kecepatan X dari air tersebut pada saat keluar dari moncong pipa tersebut. Maka itu akan sama dengan 0,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3, kita bagikan dengan 0,5 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Di mana itu akan sama dengan 0,5, 10 pangkat negatif 3 dengan 10 pangkat negatif 4, itu adalah 10 meter per detik. Jadi ini adalah kecepatan air pada saat keluar dari moncong pipa tersebut. Di mana tentu saja itu adalah kecepatan dalam aksis X, ya, dalam aksis X karena kita arahkan secara horizontal. Maka Vx itu adalah 10 meter per detik. Nah, tentu saja untuk mencari jarak kita perlu mengetahui waktu. Nah, untuk mengetahui waktu maka kita perlu mengetahui bahwa pada butuh berapa lamakah air tersebut jatuh ke tanah. Jadi kita perlu mencari komponen Y-nya. Ya, jadi di mana di sini jarak yang ditempuh oleh komponen Y itu adalah 1 meter. Ya, jadi mari kita tuliskan jarak yang ditempuh yaitu SY itu akan sama dengan V0 dikalikan dengan T. Tentu saja ini adalah kecepatan awal dari aksis Y, ya, V0 YT. Lalu kita tambahkan dengan setengah percepatan dikalikan dengan waktu dikuadratkan. Tentu saja ini adalah percepatan aksis Y. Nah, di mana jarak yang ditempuh itu adalah 1 meter. Lalu kecepatan awal tentu saja itu adalah 0, ya, karena di sini air hanya memiliki kecepatan horizontal. Jadi di sini V0 dikalikan T itu adalah 0. Lalu sisanya itu adalah setengah dikalikan dengan percepatan. Tentu saja percepatan ke bawah itu adalah percepatan gravitasi, yaitu 9,8 dikalikan dengan T kuadrat. Dengan demikian maka T kuadrat itu akan sama dengan 2 dibagikan dengan 9,8. Di mana itu akan sama dengan, mari kita gunakan kalkulatornya untuk menghitungnya. Di mana 2 kita bagikan dengan 9,8. Lalu kita perlu akarkan, ya, kita pangkatkan dengan 0,5. Itu akan sama dengan, jadi T waktu yang diperlukan agar air jatuh ke tanah itu akan sama dengan berapa? Yaitu 0,45 detik, ya, 0,45 detik. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat mencari jarak X dari moncong mulut pipa, di mana itu akan sama dengan Vx, bukan Vs, ya, kita perlu mencari Sx, ya. X itu akan sama dengan Vx dikalikan nanti. Nah, maka kecepatannya itu adalah 10 meter per detik. Lalu waktunya itu adalah 0,45 detik. Ya, ini adalah 10 meter per detik dikalikan dengan 0,45 itu adalah 4,5 meter, ya, 4,5 meter. Jadi ini adalah di mana air tersebut akan jatuh. Ya, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.